Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang serba cepat, hari itu terasa biasa saja, meluncur tanpa banyak perhatian. Namun, bagi Ayla, itu adalah sebuah hari yang penuh harapan di balik meja kasir pasar kecil tempatnya bekerja. Pasar tersebut berada di daerah sederhana, sering dikunjungi oleh penduduk yang berusaha mengelola setiap rupiah yang mereka miliki. Ayla, seorang wanita berusia 28 tahun, memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan yang keras ini. Latar belakangnya sebagai anak seorang nelayan dan penjahit telah mengajarinya arti kerja keras. Ketika sore menjelang, seorang perempuan tua muncul dengan langkah gontai, menggendong sekeranjang kecil berisi bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, dan beberapa sayuran. Pakaian wanita itu, sarung usang dan kebaya pudar, mencerminkan kenyataan hidupnya yang tidak lagi berkilau. Di balik kelelahan yang nampak, ada ketenangan yang mengundang rasa ingin tahu Ayla tentang tantangan yang dihadapi wanita tersebut. Saat wanita tua itu tiba di depan kasir, Ayla menyambutnya dengan senyum hangat. Sambil memindai barang-barangnya, Ayla memperhatikan wanita itu yang dengan hati-hati mengeluarkan uang dari tas kainnya, tangan gemetar menghitung ulang dengan cermat. Ketika ekspresi kesedihan muncul di wajah wanita itu, Ayla merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia tahu uang yang ada mungkin hanya cukup untuk memberi makan wanita itu selama beberapa hari. Tanpa ragu, Ayla mengambil beberapa lembar uang dari dompetnya dan menambahkannya ke total belanjaan. "Jangan khawatir, Bu. Semuanya baik-baik saja," kata Ayla lembut. Wanita tua itu tampak terkejut, matanya berbinar dengan rasa syukur. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali. Tuhan memberkati kamu," ujarnya sambil air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ayla merasakan kehangatan di dadanya saat melihat wanita itu mengambil belanjaannya dan meninggalkan pasar dengan langkah yang lebih ringan, meski hujan mulai turun. Ayla tidak menyadari bahwa tindakan kecil itu akan memicu serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pada saat itu, satu-satunya yang ada di benaknya adalah rasa puas karena telah membantu seseorang yang membutuhkan. Dengan senyum puas, ia kembali melayani pelanggan lain, tak terbayang konsekuensi yang akan datang. Keesokan harinya, Ayla bangun dengan perasaan penuh harapan. Kebaikan yang dilakukannya kemarin menghangatkan hatinya, dan ia bersiap menghadapi hari kerja baru dengan semangat yang ringan. Saat ia tiba di pasar, suasana terasa berbeda. Beberapa rekan kerjanya menatapnya dengan pandangan aneh, yang membuat Ayla berusaha menepis pikiran negatif. Namun, ketidaknyamanan itu bertambah ketika seorang karyawan senior mendekatinya dengan ekspresi khawatir. "Ayla, manajer ingin bicara denganmu di kantor," katanya, suaranya rendah. Dengan jantung berdebar, Ayla mengikuti instruksinya, berharap bahwa mungkin itu hanya pembicaraan biasa. Setelah memasuki kantor, Ayla melihat Pak Malik duduk dengan ekspresi serius yang berbeda dari biasanya. "Ayla, kita perlu membicarakan apa yang terjadi kemarin," katanya dengan nada dingin. "Kami menerima laporan tentang ketidakberesan pada shift Anda. Anda menutupi nilai pembelian dengan uang Anda sendiri. Ini pelanggaran serius." Ayla terkejut, tak menyangka bahwa kebaikannya akan disalahartikan. "Tapi Pak, saya hanya ingin menolong wanita itu. Dia putus asa dan tidak punya cukup uang," Ayla menjelaskan. "Itu tidak relevan," potong Pak Malik dengan tegas. "Peraturan ada untuk diikuti. Ini termasuk pencurian, dan saya tidak bisa membiarkan ini begitu saja." Setiap kata Pak Malik terasa menyakitkan bagi Ayla. Dengan hati yang hancur, ia berusaha menjelaskan, tetapi tidak ada gunanya. "Kamu dipecat. Ambil barang-barangmu dan pergi. Tidak ada tempat untuk orang sepertimu di perusahaan ini," ucapnya tanpa rasa empati. Ketika Ayla meninggalkan kantor, air mata menggenang di matanya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, ia merasa dikhianati. Rekan-rekannya menatapnya penuh iba, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Ayla merasa terasing, dikhianati oleh sistem yang tidak menghargai kemanusiaan. Hari-hari setelah pemecatannya dipenuhi dengan kesedihan. Tanpa pekerjaan, ia merasa hampa dan tidak berdaya. Keluarganya berusaha menghiburnya, tetapi rasa bersalah menyelubungi pikirannya. Dalam momen hening, Ayla merenungkan apakah kebaikannya adalah kesalahan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Suatu malam, saat hujan turun deras, Ayla duduk sendirian, berusaha mencari harapan di tengah kegelapan. Ketika terhenyak oleh ketukan di pintu, ia merasa campuran rasa ingin tahu dan khawatir. Saat membuka pintu, seorang pria tinggi dan berwibawa berdiri di depan, memperkenalkan dirinya sebagai Aditya, anak dari wanita tua yang Ayla bantu. "Terima kasih Ayla.
Saya ingin menawarkan pekerjaan di perusahaan saya. Saya tahu Anda telah kehilangan pekerjaan Anda karena situasi ini, katanya dengan nada tulus. Ayla terkejut. Tawaran itu terasa seperti keajaiban, peluang untuk memperbaiki hidupnya. Dengan senyum penuh syukur, ia menerima tawaran tersebut, meskipun tanpa mengetahui tantangan besar yang akan dihadapi. Beberapa hari pertama di posisi barunya, Ayla merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Lingkungan kerja di perusahaan Aditya sangat kontras dengan pasar. Namun, ia mulai merasakan ketegangan yang tidak dapat diabaikan. Percakapan berhenti saat ia mendekat, dan rekan-rekannya tampak menghindar. Kecurigaannya semakin meningkat ketika ia menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan. Ketika melihat Aditya dalam pertemuan tertutup dengan pria-pria yang tidak dikenal, ketegangan itu semakin menguat. Ayla tidak bisa lagi menutup mata terhadap tanda-tanda bahaya. Didorong oleh kegelisahan, ia mulai menyelidiki dokumen yang mencurigakan, menemukan bahwa perusahaan Aditya terlibat dalam kegiatan pencucian uang dan suap. Dengan setiap penemuan, hatinya hancur. Dia merasa terjebak dalam skema yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ayla berada di ambang penemuan sesuatu yang sangat besar, tetapi merasa terancam oleh situasi ini. Ketika ia menemukan rincian tentang jaringan korupsi dalam dokumen yang mencurigakan, ia menghadapi dilema. Ia bisa tetap diam untuk melindungi keluarganya atau melaporkan penipuan tersebut. Dengan keberanian yang tumbuh, Ayla tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan beban kebenaran yang ia temukan. Ia berada di persimpangan jalan di mana setiap pilihan membawa konsekuensi yang tak terhitung. Keputusan yang diambilnya akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika hasilnya muncul dengan jelas, Aditya merasa bahwa dia telah melakukan kejahatan yang diperlukan untuk melindungi perusahaan dan posisinya. Perlahan, perilakunya semakin sering dan berkembang menjadi tindakan yang lebih serius, seperti pencucian uang dan penyuapan pejabat publik. Dalam hatinya, Aditya meyakinkan diri bahwa semua ini demi masa depan perusahaan, warisan ayahnya, dan kesejahteraan karyawan yang bergantung padanya. Ia menganggap tindakannya sebagai pengorbanan yang harus dilakukan, percaya bahwa tujuan yang baik dapat membenarkan cara yang diambil. Namun, seiring waktu berlalu, rasa bersalah mulai mengganggu hati nuraninya, meskipun ia masih berusaha mempertahankan citra seorang pengusaha yang terhormat. Ketika ia semakin dalam terlibat dalam kegiatan ilegal, Aditya tak dapat menghindari rasa bersalah dan paranoia yang terus membayangi. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa ia terjebak dalam jaringan kebohongan dan kejahatan, tetapi tidak ada jalan keluar tanpa merusak semua yang telah ia perjuangkan. Melihat kembali perjalanan hidupnya, Aditya menyadari bagaimana dirinya yang dulunya beretika dan penuh janji kini hancur oleh ambisi dan tekanan, menjadi sosok gelap yang kini dihadapi oleh Ayla. Di sisi lain, Ayla berjuang setiap hari dengan informasi yang baru ia temukan. Dia tahu bahwa konfrontasi dengan Aditya adalah langkah berisiko, tetapi dorongan untuk mengungkap kebenaran mendorongnya untuk maju. Ia berharap, dengan menghadapi Aditya, pria itu mungkin akan menyadari kesalahannya dan memilih jalan menuju penebusan. Dengan semangat tersebut, Ayla memutuskan untuk bertindak. Ia memilih waktu di mana Aditya akan berada di kantor, saat sebagian besar staf sudah pulang. Dengan jantung yang berdebar, ia melangkah menuju lantai tempat Aditya bekerja. Setiap langkah menambah kecemasannya, namun tekadnya untuk menghadapi pria yang pernah memberikan kesempatan baru dalam hidupnya menguatkan langkahnya. Ketika Ayla mengetuk pintu dan mendengar suara Aditya mempersilakan masuk, ia melangkah ke dalam ruangan. Aditya duduk di belakang mejanya yang megah, dikelilingi oleh tumpukan kertas dan dengan ekspresi lelah yang segera berubah menjadi terkejut saat melihat Ayla. "Ayla, ada apa? Kenapa kamu datang terlambat?" tanyanya berusaha menyembunyikan kegugupan. Ayla merasakan tekanan saat itu, menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Adit, aku menemukan sesuatu yang serius. Aku tahu apa yang terjadi di perusahaan ini. Aku tahu kamu terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan penyuapan. Aku punya buktinya." Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha melanjutkan. "Aku percaya kamu adalah orang yang jujur dan ingin membantuku, tapi sekarang aku melihat bahwa itu bukan masalahnya." Sejenak, wajah Aditya memperlihatkan kekhawatiran, tetapi ia segera menata kembali ketenangannya. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke jendela, memandangi kota yang berkilau di bawahnya. "Ayla," ia mulai, suaranya lembut seperti seorang ayah. "Kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hal-hal ini memang perlu. Dunia bisnis sangat kejam, dan terkadang kita harus melakukan apapun untuk bertahan." Ayla merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya.
Itu tidak membenarkan apa yang kamu lakukan, Adit. Orang-orang yang kamu tipu, uang yang kamu gelapkan, semua ini merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Ketika Aditya menoleh, tatapan dingin dan penuh perhitungan menggantikan ekspresi hangat yang biasa ia tunjukkan. Kamu sangat naif, Ayla, ujarnya tanpa berusaha melunakkan kata-katanya. Apa kamu pikir kamu bisa masuk ke sini dan menghadapiku tanpa konsekuensi? Jika kamu menghargai keselamatan keluargamu, lupakan semua yang telah kamu ketahui. Ancaman itu jelas dan langsung. Ayla merasa tubuhnya kaku karena ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan Aditya bisa sekejam itu. Kini aku memberimu kesempatan. Aku telah mengeluarkanmu dari kehidupan yang menyedihkan, dan ini balasanmu? Jika kamu buka mulut, jaminan keselamatanmu dan keluargamu akan membayar mahal. Ayla menghadapi sosok yang berbeda dari Aditya yang selama ini ia kenal. Topeng kemurahan hati dan rasa terima kasihnya kini hancur, menunjukkan sisi gelap yang tak pernah ia bayangkan. Konfrontasi yang diharapkannya sebagai kesempatan untuk penebusan justru berubah menjadi ancaman dan intimidasi. Dengan berat hati, Ayla meninggalkan ruangan tanpa memberikan jawaban. Pikirannya berputar, dihadapkan pada kenyataan baru yang menyakitkan. Meskipun bahaya nyata mengancam, ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah ditemukan. Aditya telah menunjukkan karakter aslinya, dan Ayla merasa semakin bertekad untuk mengungkap kebenaran, meskipun itu bisa mengorbankan segalanya. Saat meninggalkan pertemuan tersebut, Ayla merasakan kesepian dan ketidakberdayaan yang lebih dalam. Ancaman dari Aditya terus menghantui pikirannya, dan kemungkinan membahayakan keluarganya membuatnya ketakutan. Namun, ia menyadari bahwa tindakan Aditya tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Dalam keputusasanya, ia teringat akan wanita tua yang pernah ditolongnya di pasar, yaitu ibu dari Aditya. Dengan harapan baru, Ayla memutuskan untuk mengunjungi wanita tua itu. Itu adalah keputusan yang berisiko, tetapi ia merasa perlu mencoba. Ketika Ayla tiba di rumah perempuan tua itu, jantungnya berdebar saat menunggu pintu terbuka. Ketika wanita itu muncul, Ayla disambut dengan senyuman ramah, meski terlihat lelah. Wanita tua itu mempersilakan Ayla masuk dan menawarkan teh. Dengan gugup, Ayla mulai menceritakan semua yang ia ketahui tentang Aditya dan perusahaannya. Kata-katanya terbata-bata, penuh rasa takut dan kesedihan saat ia menjelaskan kegiatan ilegal yang ia temukan dan ancaman yang diterimanya. Sepanjang cerita, wanita tua itu mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Saat Ayla selesai bercerita, keheningan yang menyelimuti terasa berat. Aku sudah menduga, kata wanita tua itu, suaranya bergetar. Aditya selalu menjadi anak yang baik, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya seiring berjalannya waktu. Kekuasaan dan tanggung jawab itu semua merusaknya. Ayla terkejut mendengar pengakuan itu, ia tidak menyangka wanita tua itu menyadari kerusakan putranya. Dia tidak seperti ini dulu. Ketika dia masih muda, dia idealis, ingin berbuat baik. Sayangnya, dunia bisnis yang kejam telah mengubahnya, lanjut wanita itu dengan tatapan penuh kesedihan. Aku merasa bersalah. Seharusnya aku melihatnya lebih awal, berbuat lebih banyak untuk menghentikannya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengubah masa lalu. Mungkin masih ada waktu untuk menghentikannya agar tidak menimbulkan lebih banyak kerugian. Mendengar kata-kata tersebut, Ayla merasakan kelegaan yang tidak terduga. Wanita tua itu bersedia membantu. Meskipun tampak lemah, wanita tua itu memiliki kekuatan batin yang Ayla tidak duga sebelumnya. Aku akan membantumu, Ayla. Aku tidak bisa membiarkan Aditya terus melakukan ini. Dia harus dihentikan, meskipun itu membuatku sedih. Bersama-sama, Ayla dan wanita tua itu mulai merencanakan cara untuk membongkar kegiatan kriminal Aditya. Wanita tua itu memiliki pengetahuan tentang masa lalu Aditya dan posisinya dalam keluarga, serta akses ke informasi yang sangat penting. Ia tahu kemana harus mencari bukti tambahan dan memiliki kontak yang dapat membantu memastikan informasi tersebut sampai ke pihak yang tepat. Aliansi ini tampaknya mustahil, namun keduanya disatukan oleh hasrat untuk mendapatkan keadilan. Wanita tua itu ingin menebus putranya, meskipun itu berarti menghancurkannya, sedangkan Ayla bertekad untuk memastikan kebenaran terungkap, apapun risikonya. Mereka tahu perjuangan mereka akan sulit, tetapi keduanya berkomitmen untuk melanjutkan. Terinspirasi oleh harapan bahwa keadilan akan menang, mereka mulai merencanakan cara mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkan Aditya. Dengan menggunakan koneksi dan pengetahuan wanita tua itu, Ayla menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan kejahatan Aditya.
Dalam posisinya di perusahaan, Ayla menyalin catatan transaksi keuangan yang mencurigakan dan email-email yang menunjukkan adanya penyuapan. Mereka menyadari bahwa mereka harus berhati-hati, menyimpan bukti di tempat aman dan melakukan penyelidikan di luar jam kerja, serta berkomunikasi dengan pihak berwenang yang dapat dipercaya. Acara penting tiba, konferensi bisnis di mana Aditya menjadi pembicara utama. Wanita tua itu telah memberitahu Ayla bahwa disinilah dia bisa menemukan bukti terkuat, dan mereka berencana untuk mengumpulkan informasi yang cukup untuk membongkar kejahatan Aditya. Dengan bantuan wanita tua itu, Ayla mempersiapkan diri, melakukan penyelidikan secara diam-diam di konferensi tersebut. Selama konferensi, Ayla mengumpulkan dokumen penting yang menunjukkan kegiatan ilegal Aditya. Kegembiraannya bertambah saat dia merasa bahwa mereka semakin dekat untuk mengungkap semua kebenaran. Namun, ketika melihat Aditya di atas panggung, disambut oleh tepuk tangan meriah, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Dia yang dahulu dia percayai kini berdiri di depan banyak orang, dikelilingi oleh pujian, sementara di dalam dirinya bergejolak kesadaran akan kejahatan yang ia lakukan. Saat konferensi berakhir dan peserta mulai meninggalkan ruang, Ayla merasakan kegelisahan dan harapan dalam dirinya. Dia tahu bahwa waktu mereka semakin sempit, dan mereka harus bergerak cepat. Dalam kerumunan orang, Ayla melihat wanita tua itu, yang tampaknya tenang namun tegang, bersiap untuk mengambil langkah terakhir. Bersama, mereka menemukan seorang jurnalis yang sudah lama mereka percayai. Wanita tua itu berbicara kepada jurnalis tersebut, menjelaskan semua yang telah mereka temukan, sementara Ayla memberikan semua bukti yang telah mereka kumpulkan. Jurnalis itu menunjukkan minat yang besar dan bersedia menyelidiki lebih lanjut, menyiapkan laporan yang akan memaparkan kejahatan Aditya kepada publik. Ketika Ayla dan wanita tua itu kembali ke rumah, mereka merasa lega meskipun tantangan masih ada di depan. Mereka tahu bahwa mereka telah mengambil langkah yang tepat, dan kini tinggal menunggu hasil dari usaha mereka. Dalam hati mereka, keduanya merasakan harapan bahwa keadilan akan terwujud dan Aditya akan menerima konsekuensi dari tindakan kejamnya. Terima kasih bagi kamu yang sudah menyimak cerita ini hingga akhir, serta telah subscribe dan berkomentar di video ini.